시작은 늘 설레게 하지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cucu Wilianti akan menjelaskan tentang auditing. Nah, apa sih itu audit? Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis, serta dilakukannya oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Nah, bagaimana sih perbedaan akuntansi dan audit? Nah, kalau akuntansi itu dimulai dari pertama, transaksi yang mempunyai nilai uang. Yang kedua, bukti pembukuan. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, general ledger. Yang kelima, trial balance. Yang keenam, worksheet. Dan terakhir, ke laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau auditing itu kebalikan dari akuntansi, yaitu dimulai dari pertama, laporan keuangan. Kedua, ke worksheet. Ketiga, trial balance. Keempat, general ledger. Kelima, spesial jurnal atau jurnal ya. Keenam, bukti pembukuan. Dan ketujuh yaitu transaksi yang mempunyai nilai uang. Audit mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo atau trial balance, buku besar atau general ledger, buku harian atau spesial jurnal, bukti-bukti pembukuan atau dokumen, dan sub buku besar atau sub ledger. Sedangkan accounting mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan atau dokumen, buku harian atau spesial jurnal, buku besar atau general ledger, dan sub buku besar atau sub ledger. Langsung ke neraca saldo yaitu trial balance sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi atau accounting dilakukan oleh pegawai perusahaan atau bagian akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS. Sedangkan audit dilakukan oleh akuntan publik, khususnya financial audit, dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik, kode etik profesi akuntan publik, dan standar pengendalian mutu. Nah, di audit juga ada yang disebut jasa asurens, jasa atestasi, dan asersi. Apa sih itu jasa asurens? Apa sih itu jasa atestasi dan juga asersi? Nah, jasa asurens adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis hingga informasi yang berpandangan ke depan serta informasi lain. Contohnya jasa asurens, jasa pemeringkatan televisi. Nah, kalau jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan dipertanggungjawabkan pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Laporan keuangan historis adalah asersi manajemen. Manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Laporan keuangan yang dijadikan patokan yaitu PSAK, peraturan undang-undang, dan pajak. Audit itu mempunyai beberapa jenis, yaitu audit operasional,
audit ketaatan, audit laporan keuangan, kantor akuntan publik, auditor internal pemerintahan, auditor badan pemeriksaan keuangan, auditor pajak, dan auditor internal. Pertama, audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk memperoleh saran untuk memperbaiki operasi tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan lainnya, sehingga lebih menyerupai konsultasi manajemen. Selain itu, penetapan kriteria sangat subjektif. Kedua, audit ketaatan. Audit ketaatan adalah menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasilnya dilaporkan kepada pihak manajemen. Ketiga, audit laporan keuangan adalah menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Keempat, kantor akuntan publik adalah mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh PT, perusahaan besar, serta organisasi non-komersial, seringkali disebut auditor eksternal atau auditor independen. Kelima, auditor internal pemerintahan adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah, bekerja dalam Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB. Keenam, auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah mengaudit informasi keuangan dari berbagai macam badan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, sebelum diserahkan kepada DPR. Ketujuh, auditor pajak menentukan apakah SPT sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Dan kedelapan adalah auditor internal. Auditor internal adalah audit bagi manajemen, tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen selama masih ada hubungan pemberi kerja karyawan. PESI CPA. Kegiatan kantor akuntan publik terdiri dari: pertama, jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Yang keempat, perencanaan keuangan. Yang kelima, penilaian usaha. Yang keenam, akuntansi forensik. Dan yang ketujuh, audit internal outsourcing. Struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Menurut PMK 17 tahun 2008, struktur organisasi KAP adalah perusahaan, perorangan, dan persekutuan. Audit juga khususnya di profesi CPA ada: 1. Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. Yang kedua, Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI. Yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Standar audit yang berlaku umum yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan. Laporan audit. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Kita akan memulainya dengan menguraikan isi dari laporan audit standar. Ada beberapa macam jenis audit, diantaranya: 1. Laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua,
laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Ketiga, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Keempat, laporan pendapat tidak wajar. Kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Nah, pada seorang audit itu diperlukan adanya etika profesi. Etika profesi ini dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. Ada beberapa prinsip dasar etika profesi auditor. Pertama, integritas, yaitu auditor harus bersikap jujur dan sebenarnya dalam melakukan proses audit. Yang kedua, objektivitas, yaitu auditor harus bersikap netral dalam menjalankan proses audit. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kecermatan. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu seorang auditor harus menjaga kerahasiaan informasi kliennya. Dan yang kelima yaitu terakhir, perilaku profesional, yaitu seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor, seperti kelalaian dalam melakukan tugas. Di laporan audit itu ada yang disebut dengan materialitas. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Ada tiga tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. Pertama, jumlahnya tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Kewajiban hukum. Audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila seorang audit melakukan pelanggaran kontrak, maka sanksi yang dijatuhkan seperti uang prestasi. Banyak beberapa faktor yang menjadi penyebab utamanya. Pertama, kesadaran para pemakai laporan keuangan semakin meningkat akan tanggung jawab sebagai audit. Yang kedua, kerumitan fungsi-fungsi audit dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, global bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Dan yang ketiga, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginvestasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Perbedaan kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Nah, untuk kegagalan bisnis adalah ketidakmampuan mengembalikan pinjaman untuk memenuhi investor. Kegagalan audit adalah terjadi apabila audit mengeluarkan pendapat yang tidak benar. Yang ketiga, sedangkan resiko adalah auditor menyimpulkan hasil dari laporan keuangan yang dinyatakan wajar, sedangkan kenyataannya salah, tidak sesuai fakta. Konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban hukum. Apabila akuntan publik gagal menjalankan tanggung jawabnya, klien dapat menuntut. Pertama, konsep orang bijak atau prudent person concept. Kedua, kewajiban atas tindakan pihak lain. Ketiga, tidak ada komunikasi istimewa. Sumber kewajiban hukum tersebut
bersumber dari pertama, kewajiban pada klien, kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, ketiga, kewajiban menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, yang keempat, kewajiban kriminal, contohnya menipu orang lain dengan sadar. Tanggung jawab dan tujuan audit. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya, yaitu harus dipertanggungjawabkan. Di dalam audit juga ada tanggung jawab manajemen, seperti memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan mengungkapkan apa saja yang dianggap tinggi. Dan jika laporan keuangan tidak dapat diterima auditor, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dari kontak kerja. Tanggung jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Salah saji material versus tidak material. 1. Keyakinan memadai. Kedua, kesalahan versus kecurangan. Ketiga, skeptisme profesional. Auditor bertanggung jawab juga terhadap dalam mendeteksi kesalahan saji material dan bertanggung jawab juga untuk membongkar tindakan ilegal serta tindakan yang diambil auditor jika mengetahui adanya tindakan ilegal seperti menarik diri dari kontak kerja. Tindakan yang dapat diambil apabila auditor mengetahui adanya tindakan ilegal seperti mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan, termasuk kecukupan pengungkapannya. Dampak dari tindakan ilegal ini mungkin sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Auditor juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan ilegal tersebut terhadap hubungan KAP dengan manajemen. Dan auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jika dilakukan secara lisan, sifat komunikasi dan diskusi yang dilakukan harus didokumentasikan dalam pengauditan. Terakhir adalah bukti audit. Bukti audit merupakan segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasinya yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Beberapa keputusan bukti audit. Pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Audit juga ada ketetapan bukti, yaitu ukuran mutu bukti, yang berarti relevansi dan realitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Nah, relevansi bukti yaitu bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Selain dari ketetapan bukti, ada juga kecukupan, yaitu kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji. Ada beberapa jenis bukti audit. Pertama, pemeriksaan fisik, yaitu infeksi atau perhitungan atas
tangible asset oleh auditor. Yang kedua, konfirmasi, yaitu bukti perolehan tanggapan langsung tertulis dari pihak ketiga yang menyediakan verifikasi atas akurasi informasi. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu bukti auditor melakukan pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien. Keempat, prosedur analitis, yaitu pengujian substansi atas informasi keuangan dengan melakukan studi dan perbandingan atas hubungan di antara data. Yang kelima, wawancara, yaitu melakukan tanya jawab terhadap klien yang bersangkutan untuk memperoleh informasi. Dan keenam, rekalkulasi, yaitu pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang, yaitu pengujian independen yang dilakukan auditor. Nah, yang terakhir kedelapan yaitu observasi, yaitu melakukan pengamatan pada klien. Nah, sekian penjelasan dari saya Cucu Wilianti tentang audit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe di bawah sini, komen dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.